Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Nubudah fil Aqidah Al-Islamiyah, yaitu coretan singkat terkait masalah akidah Islam dari rukun iman. Dan kita sekarang sampai pada rukun atau iman kepada Ar-Rasul. Iman kepada Ar-Rasul. Pada halaman ke-39, qala al-musannif rahimahullahu taala, al-imanu bir-rusul. Ar-rusulu jam'u rasulin bimakna mursal, ay mab'uts bi iblaghi syai'in. Wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul adalah atau ar-rusul jamak dari rasul. Rusul jamak dari rasul. Maksudnya atau makna dari rasul, arti rasul adalah mursalun, yaitu mab'utsun, yang diutus. Yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau seandainya ada pihak atau orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, maka disebut dalam bahasa Arab dengan rasul. Umum, baik dia misalnya saya memiliki orang untuk menyampaikan sesuatu kepada tetangga, ini rasul. Ini rasul secara bahasa Arab. Nah, adapun secara istilah dalam syariat adalah maksudnya man uhiya ilaihi minal bashar, yaitu orang, rasul secara istilah syariat adalah orang yang diwahyukan kepadanya dari kalangan manusia. Itu orang yang diwahyukan kepadanya dari kalangan manusia dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi dia adalah dapat wahyu dan dia manusia dan dia diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut. Karena kalau dia bukan manusia, maka tidak dikatakan rasul secara istilah syar'i. Seperti apa? Seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kalamullah, tapi tidak dari golongan manusia. Maka tidak disebut sebagai apa? Sebagai rasul dalam istilah syariat. Walaupun terkadang Allah menyebut malaikat Jibril dengan rasul, tapi bukan dari sisi istilah syariat, tapi dari istilah bahasa. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, nazala bihir ruhul amin. Turun, yaitu Al-Qur'an dengannya itu adalah ruhul amin. Itu ruhul amin bukan dengan diksi rasul. Yang dengan diksi rasul contohnya adalah ketika malaikat maut bersama pasukannya ketika menyabut nyawa, kata Allah Azza wa Jalla, tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, yaitu jiwa atau manusia itu diwafatkan oleh rusuluna, rasul-rasul kami, maksudnya utusan itu malaikat maut dan pasukan beliau itu diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Nah, dengan diksi rusul. Tapi intinya dalam syariat kita, rasul adalah manusia yang diwahyukan kepadanya syariat dan juga diperintahkan untuk menyampaikan. Itu rasul. Makanya Nabi Adam bukan rasul. Kenapa? Karena tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru. Kemudian kata beliau, wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam itu Allah utus dengan sebuah syariat baru. Kemudian dari golongan manusia dan diperintahkan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah. Jumlah rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 313 rasul. Sekitar 313 rasul. Jadi dari Nabi Nuh alaihissalam itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 313 rasul. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Allah berfirman, ya sungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau, yaitu setelah Nabi Nuh. Jadi syarat dikatakan rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an dalam hadis syafaat. Jadi tatkala manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka kehausan, kesulitan, kemudian sebagian tenggelam oleh keringatnya, sebagian keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada. Nah, kemudian manusia udah mendapatkan itu kesulitan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah enggak mampu lagi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada yang kedua kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan apa? Ketika datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, anta awwalur rusul, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama. Adapun dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan. Tidak ada apa? Tidak ada kesyirikan. Makanya ketika sudah ada kesyirikan, baru Allah Azza wa Jalla mengutus apa? Mengutus rasul. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sekitar 10 kurun. 10 masa. Sebagian mengatakan bahwasanya satu masa adalah 10 tahun. Jadi sekitar apa? 100 tahun. Sekitar apa? 100 tahun. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya 10 kurun maksudnya adalah satu kurun adalah 1 abad. Berarti sekitar 1000 tahun. Berarti apa? 1000 tahun. Wallahu alam bishawab. Intinya dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Antara Nabi Adam dan Nuh adalah 10 kurun. Nah, kurunnya apa? Kalau kita artikan kurun adalah satu qarn adalah 100 tahun, maka berarti 1000 tahun antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh dan tidak ada kesyirikan. Kalau diartikan 10 tahun, maka apa berarti? Sekitar 100 tahun. Allah alam, yang lebih dekat adalah satu qarn, satu kurun adalah 100 tahun. Berarti sekitar 1000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad SAW bapak dari salah seorang di antara kalian, dari laki-laki kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ayat ini turun ketika Zaid bin Harithah adalah dulu itu disebut atau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi SAW. Dan kemudian orang-orang Quraisy menisbatkan nasab Zaid kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disebut dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah turunkan apa ayat ini? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik. Tidaklah Muhammad adalah bapak di antara salah seorang di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Makanya termasuk dosa besar adalah menisbatkan nasab yang bukan bapaknya. Itu dosa besar. Misalnya ada orang namanya Muhammad bin Abdullah.
kemudian dinisbatkan nasabnya kepada orang lain, Muhammad bin Ahmad, maka itu termasuk apa? Dosa besar. Dosa besar. Baik. Kemudian beliau mengatakan walam takhlu ummatun min rasulin ya yab'athuhu Allah taala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi bi syari'ati man qablahu liyujaddidaha qala Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata beliau, tidak pernah kosong satu umat pun dari rasul. Jadi enggak pernah ada satu masa yang enggak ada rasul sama sekali. Kata beliau, walam takhlu ummatun min rasulin. Tidak pernah sama sekali ya umat itu kosong dari rasul yang Allah utus dengan syariat yang baru kepada kaumnya atau nabi yang diwahyukan terhadap syariat sebelumnya. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau nabi itu diwahyukan dengan syariat sebelumnya. Jadi bukan membawa syariat baru. Tapi kalau rasul membawa syariat baru. Bedanya nabi dan rasul. Jadi misalnya nabi itu adalah misalnya nabi setelah Nabi Musa. Maka nabi tersebut itu enggak punya syariat baru. Tapi apa? Tapi cuman ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau rasul maka memiliki syariat-syariat yang berbeda. Syariat yang berbeda. Nah, jadi nggak pernah ada satupun masa, satupun waktu yang mana masyarakat atau manusia itu kosong dari rasul atau nabi. Setiap ya masa pasti ada nabi ataupun teman rasul. Makanya nabi, jumlah nabi berapa? Sekitar 120.000 ya atau 120.000 ya jumlah nabi. Jumlah nabi. Baik. Kemudian supaya agar Allah memperbaharui agama tersebut. Kan misalnya orang dapat dikirim atau diutus rasul, kemudian orang ikut rasul tersebut. Kemudian mulai melemah imannya, kemudian Allah utus nabi supaya mereka memperbaharui imannya, imannya. Makanya ketiga, semenjak Nabi Musa alaihi salam wafat ya. Kemudian ataupun sebelum wafat lah, ya kan? Semenjak Nabi Musa alaihi salam itu pergi dipanggil Allah Azza wa Jalla selama 40 hari. 40 hari kaum atau Bani Israel kan membuat patung dari emas, patung sapi oleh Samiri. Makanya ketiga ada satu masa enggak ada rasul, enggak ada nabi, enggak ada dai, maka di tempat itu pasti muncul kerusakan. Kerusakan. Makanya ini ada sebuah kaidah di dalam fikih, yaitu kalau seandainya kita berada di satu tempat yang tidak ada ahli ilmunya, kita wajib hijrah dulu. Jadi dulu misalnya kita di satu tempat, di misalnya satu kawasan ya kota tertentu, di situ nggak ada ahli ilmunya, nggak ada orang yang bisa ngajarin Al-Quran dan hadis, maka kita wajib hijrah, wajib pindah. Karena kita harus beribadah, pakai apa cara beribadah kita kalau nggak tahu dari ahli ilmu? Itu dulu. Sekarang karena adanya internet, kemudian tersebarnya dakwah lewat media sosial, maka itu tidak ada syarat tersebut, tidak ada syarat lagi tersebut. Tapi kalau kita berada di satu daerah, maka wajib antara dua sekarang, antara wajib hadir di pengajian untuk mempelajari ya syariat, atau kita bisa nonton dari rumah. Kalau seandainya kita nggak melakukan dua itu, maka kita berdosa. Ya kita berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Itu menuntut ilmu itu hukumnya fardhah, wajib. Berarti kalau nggak menuntut ilmu hukumnya? Berdosa. Tapi paling nanti yang perlu diperinci adalah kadarnya. Ya kan, kadarnya. Ilmu apa yang wajib dipelajari, kemudian berapa kali, kemana, pelajaran apa, itu perlu perincian. Tapi hukum asal menuntut ilmu wajib. Itu wajib. Kemudian Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada sebuah umat pun yang kosong padanya itu dari nadhir, memberi peringatan. Jadi nggak ada pun satu umat yang nggak ada sama sekali memberi peringatannya. Ya, nggak ada. Karena Allah berfirman
dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami ya tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus apa? Rasul. Jadi memang harus ada rasul untuk sebagai apa? Sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Itulah nanti sebagai hujjah Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kalau seandainya kita ya nggak pernah tahu ada Islam di pedalaman, kemudian nggak pernah ada dakwah ke sana, maka kita nggak bisa apa? Dimasukkan ke dalam api neraka. Disebut dengan ahlu fatrah, yaitu orang-orang yang mana di sana belum tersentuh dakwah. Maka mereka apa? Tidak dikatakan berdosa. Tapi nanti di hari kiamat mereka seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang nanti diuji di hari kiamat. Allah suruh mereka masuk ke dalam api. Kalau mereka nurut, berarti mereka apa? Taat kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Ke dalam surga. Baik. Allah berfirman juga, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu." Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang mana di dalam terdapat petunjuk dan cahaya, yang yahkumu biha an-nabiyyun, yang berhukum dengannya para nabi, alladzina aslamu lil ladziina hadu, yang mereka tuh menyerahkan diri terhadap orang-orang yang apa? Yang hadu. Yang hadu itu apa? Hadu itu maksudnya yang berjalan dengan syariat yang dulu. Ya, hadu. Hadu itu bisa mendapatkan hidayah. Mendapat apa? Hidayah. Baik. War rusulu basyarun makhluqun. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul wa a'zamuhum jahan 'indallah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Nah, ini penting. Ini penting kata beliau, dan rasul itu hanya manusia yang makhlukun, mereka manusia dan mereka makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Mereka tidak memiliki sama sekali kekhususan rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Rububiyah itu mengandung 3. Itu apa? Al-khalqu, penciptaan, al-mulku, kepemilikan, dan at-tadbir, pengaturan. Jadi para rasul itu sama sekali tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Tahu kita ada 3, rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Nah, rububiyah maksudnya apa? Rububiyah itu al-khalqu, penciptaan, at-tadbir, pengaturan, dan al-mulku, kepemilikan. Para rasul nggak memiliki salah satu pun dari 3 ini. Dan juga wal uluhiyah, tidak memiliki khususan uluhiyah, nggak berhak disembah. Nggak berhak apa? Disembah. Nah, kata beliau, coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal dia adalah tuannya para rasul. Kemudian yang paling agung secara kedudukan, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Aku tidak memiliki untuk jiwaku manfaat dan madarat illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaib, seandainya aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan mengumpulkan kebaikan yang banyak. Wa ma massani su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Kata Nabi SAW, ya kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi SAW, kalau seandainya Nabi Muhammad itu tahu yang ghaib, Nabi pasti dapat yang baik terus dan gak bakal pernah mendapatkan kesulitan. Kalau tahu Nabi SAW itu akan kalah di perang Uhud, beliau nggak keluar, beliau perang dalam kota. Kalau ternyata tahu bahwasanya orang Quraisy akan menyerang di Ahzab, Nabi SAW nggak buat parit dan lain-lain. Nabi SAW nggak tahu yang ghaib, Apa kata Allah Azza wa Jalla? In ana illa nadhirun wa basyir. Katakanlah, sungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira liqaumin yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Berarti ini, ketika Nabi SAW masih hidup, itu nggak tahu yang ghaib, apalagi sudah wafat. Kalau Nabi SAW saat masih hidup nggak tahu yang ghaib, apalagi sudah wafat. Maka dengan ayat ini kita sadar bahwasanya kita di Indonesia maka nggak mungkin minta sama Nabi SAW yang Nabi SAW di sana, dikubur di Madinah. Nggak mungkin. Bagaimana orang bisa minta kepada selain Allah, minta kepada Nabi SAW? Padahal Nabi SAW apa? Nggak tahu yang ghaib. Saat beliau hidup, apalagi sudah wafat, sudah wafat.
Karena kita lihat banyak orang yang beristighatsah, meminta sesuatu kepada yang telah wafat, baik dia orang soleh maupun para nabi, dan itu sama sekali apa? Sama sekali tidak ada landasan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena apa? Karena kekhususan. Ya, ada kekhususan yang hanya Allah yang memiliki. Yang tadi apa? Rububiyah. Rububiyah itu 3. Al-Khalqu. Yang mencipta hanya Allah. Ya, yang mencipta hanya Allah. Ya. Karena selain Allah nggak ada yang bisa mencipta. Nggak ada yang mencipta. Siapapun, apapun. Nggak ada yang pernah ada, nggak ada satupun makhluk yang pernah bisa menciptakan sesuatu pun. Kemudian orang tanya, handphone, tas, meja, kemudian apa? Ini tisu, kan dibuat sama orang. Nah, itu bukan al-khalqu, bukan mencipta, tapi apa? As-sun'ah, merakit, beda. Mencipta itu adalah al-ijadu minal adam, membuat sesuatu dari yang tidak ada. Adapun manusia, ini meja. Ini mereka bukan khalq, bukan mencipta, tapi apa? Merakit. Pohon, mereka nggak ciptain sendiri pohonnya. Mereka cuma ngambil pohon, tebang, seset, jadi kayu, kemudian apa? Dipaku, dicat, selesai. Ini tas kulit. Ini tas kulit ini kurban. Jadi di Jakarta kurban, jadi kulitnya ini lembu kulit sapi jadi tas. Jadi kalau di kita kan banyak anak lihat kulit itu dibuang, sayang kali. Kulit dari dibuang, ada yang busuk lah segala macam. Ini kulitnya diolah sama mereka jadi tas. Jadi tas seperti ini. Menarik. Ini nggak dijual, makanya boleh di masjid, nggak dijual. Ini hadiah. Dan memang itu kan nggak boleh dijual kan, hewan kulit nggak boleh dijual. Jadi diolah, dibagikan ke penuntut ilmu, ke ustadz gitu. Ini kulit ini. Jadi nggak apa-apa di masjid, Ini tas ini orang bukan apa? Bukan mencipta, hanya membuat. Kulit lembu siapa yang cipta? Allah. Mereka nggak ciptain kulit lembu. Nah, jadi apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa mencipta, nggak ada sama sekali. Maka itu apa? Khususiyah Allah. Khususiyah apa? Allah, ya kan? Khususiyah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla, ya Allah Azza wa Jalla itu bertanya kepada manusia, tahaddilah, menantang pada manusia untuk mencipta, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba matharun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apa kata Allah? Dha'ufat talib wal matlub. Dha'ufat at-talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat sebuah perumpamaan. Dengerin, kata Allah. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya siapapun yang kalian sembah dan kalian berdoa kepada selain Allah, lam yakhluqu dzubaba. Mereka tidak akan mungkin pernah menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka berkumpul dan bersatu untuk hal tersebut. Apa kata Allah? Satu lagi. Wa iyaslubuhumudz dzubaba. Kemudian kalau seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu min. Mereka enggak bisa ambil balik. Lalat itu kalau hinggap di satu tempat, kemudian mengambil sesuatu pakai apanya? Setahu ana pakai kaki. Jadi hinggap kemudian nyedot sesuatu makanan atau apa dari kakinya. Nah, kata Allah, kalau udah lalat itu ambil dari mereka, itu makanan mereka, nggak bisa mereka ambil balik. Nah, sekarang nih ada zat yang bisa menciptakan segalanya. Ada zat yang nggak bisa mencipta apapun, walaupun seekor lalat, kata Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka bersatu padu untuk hal tersebut. Maka, kan? Apa kata Allah? Dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah yang diminta dan yang meminta, kata Allah Azza wa Jalla. Gimana?
minta sama yang telah meninggal. Itu gimana ceritanya? Dia aja sebelum meninggal kita yang sholatin, kita yang mandiin, nggak mandi sendiri. Ya kan? Mandi sendiri. Tapi habis itu apa? Diminta sama manusia. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ya kan? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak dan mereka lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Makanya Abu Darda itu pernah suatu ketika dia tuh punya sembahan patung, dia buat patung. Disimpan di tempat, kemudian dijaga. Sama kawannya itu patung, kalau salah itu sepupunya kalau salah. Diambil patung tersebut, dibuang tong sampah, tempat sampah. Kemudian suatu ketika Abu Darda pulang. Kemudian dia patung nggak ada. Ternyata ditemui di tempat sampah. Kemudian akhirnya dia marah. Siapa yang telah menghinakan Tuhan saya? Kemudian dia ingat langsung, dibersihin. Kemudian dia ngomong sama patung nih. Ala tadfa'u nafsik. Kenapa kau nggak bela diri sendiri? Kenapa harus saya yang nyelamatin kamu? Kemudian bersihin lagi, taruh lagi. Kenapa? Ala tadfa'u nafsik. Kenapa nggak bela diri sendiri gitu? Ada yang membuang kamu, bela dong dia sendiri. Kemudian istri Abu Darda dari belakang nyaut, ya sungguhnya Tuhanmu itu tidak bisa membela dirinya sama sekali. Taruh lagi, besoknya keulang lagi, sampai akhirnya akhirnya beliau mengatakan dibuang itu patungnya. Itu apa? Karena ngerepotin, punya Tuhan ngerepotin. Kenapa? Ambil, lap, bersihin, sembah, kemudian ditolong lagi. Akhirnya beliau datang ke Nabi SAW dan mengucapkan syahadat. Karena fitrah yang salimah, fitrah itu apa? Tidak menerima hal tersebut. Nah, para nabi nggak punya sifat rububiyah sama sekali. Mencipta nggak pernah. Mentadbir, at-tadbir, yaitu apa? Mengatur alam semesta, nggak bisa. Nah, ketika Arabi itu datang, seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW ketika beliau khutbah, itu apa? Mereka mengatakan, ya orang Arab mengatakan apa? Telah musnah, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Karena apa? Paceklik, ya kan? Kemudian mintakanlah hujan kepada Rabbmu. Kemudian Rasulullah berdoa, langsung turun hujan. Kemudian sampai Jumat berikutnya, orang Arab itu datang lagi dan kemudian apa? Bilang ke Nabi SAW, itu apa? Telah binasa, telah hancur nih tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Kenapa? Karena hujannya kebanyakan, banjir segala macam. Kemudian apa? Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah mengalihkan hujan tersebut. Yang biasa kita hafal doanya itu Allahumma hawalaina la alaina, ya kan? Itu doa ketika hujan terlalu deras dan buat banjir itu ada doa tersebut, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, alihkanlah ya dari kami dan tidak menimpa hujan itu, tidak menimpa adab untuk kita. Itu ada doa tersebut. Nah, itu tadbir gak punya. Kemudian apa? Al-mulk. Nabi SAW itu tidak memiliki sama sekali apapun itu. Tidak memiliki sama sekali apapun itu. Makanya ini semua yang ada itu untuk Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah juga ajarkan ke kita di Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Karena apa? Sungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kuserahkan untuk Allah. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Nah, kalau seandainya Nabi SAW dan para nabi lainnya tidak memiliki kekhususan rububiyah yang 3 tadi, maka otomatis tidak memiliki kekhususan uluhiyah, enggak boleh disembah. Enggak boleh apa? Disembah. Karena syarat untuk menjadi Tuhan itu punya 3 ini. Dan ditambah dengan ayat atau surat Al-Ikhlas. Jadi 3 ini dia bisa mencipta, dia bisa mengatur, dan dia bisa apa? Dan dia bisa memiliki. Dan juga ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Ketika orang Quraisy datang ke Nabi SAW, ya Muhammad unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, coba sebutkan nasab Tuhanmu. Nabi SAW diam. Karena apa? Nasabnya Allah berarti apa? Allah punya bapak, nggak mungkin dong. Akhirnya apa? Allah menurunkan firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah apa? Ya sifat Rasul. Rasul itu apa? Tidak memiliki kekhususan uluhiyah dan rububiyah sama sekali. Enggak boleh disembah, enggak boleh diibadahi, dan tidak boleh diminta saat dia sudah wafat.
Baik. Kemudian juga Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada, qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lam ajida min dunihi multahada." Ya. Kemudian katakanlah, sungguhnya aku tidak memiliki sama sekali dharran, madarat untuk kalian, dan juga petunjuk. Tidak bisa sama sekali. Dan katakanlah, sungguhnya aku tidak bisa menolong kalian dari Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak mendapatkan ya dari selainnya itu multahada, tempat kembali dan lain-lain. Jadi apa? Kalau seandainya Nabi SAW itu memiliki khususiyah rububiyah dan uluhiyah, kekhususan rububiyah dan uluhiyah, Nabi SAW bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya, beliau SAW. Bisa nggak beliau? Paman beliau sampai wafat tidak masuk Islam. Padahal apa? Padahal sangat cinta kepada keponakannya, sangat membela Nabi SAW, tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menurunkan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Jadi memang kita hanya kita dan para nabi itu hanya memberikan apa? Pengarahan. Adapun hasil itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa talhaquhum khasaisul bashariyah minal maradi wal mauti wal hajati ila at-ta'ami wasyarab wa ghairi dhalik. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala alladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Asy-Syu'ara 79 sampai 81. Kata beliau, dan para rasul itu menghampiri mereka kekhususan manusia dari penyakit. Nabi SAW sakit. Nabi SAW sakit. Nabi SAW itu wafat, sebab wafat adalah karena bekas racun dari Khaybar. Tahun 8 Hijriah, beliau diracun oleh seorang wanita Yahudiyah di paha kambing. Kemudian rasa sakit racun tersebut kata Nabi SAW sampai beliau wafat. Itu diantara sebab wafatnya Nabi SAW. Merasakan sakit berapa? 3 tahun sakit karena racun. Nabi Ayub alaihi salam itu sakit kulit sampai berapa? 18 tahun sakit kulit. Kemudian apa? Sabar dan enggak minta sama Allah Azza wa Jalla. Terakhir tatkala ditinggal oleh istri beliau, ditinggal oleh anak-anak beliau. Kemudian apa? Beliau hanya mengatakan apa? Wa ayyuba idz qala Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Nabi Ayub alaihissalam apa? Tidak minta sama Allah, enggak minta sembuh, cuma bilang apa? Wa ayyub idz nada rabbahu. Tatkala Ayub itu menyeru kepada Rabbnya. Cuma apa? Anni massani ad-dur, wahai Rabbku, aku ini ditimpa sesuatu yang enggak enak buatku, kemadaratan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah apa? Yang maha sayang. Yang maha sayang. Jadi enggak minta sembuh, saking sabarnya. 18 tahun diuji apa? Penyakit kulit. Sampai orang semua lari dari beliau. Kemudian apa? Wal maut, dan juga kematian, ya, kematian. Para nabi juga apa? Wafat, ya, wafat. Walaupun para nabi ketika wafat itu dapat pilihan. Dapat pilihan. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dapat jatah 1000 tahun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian para nabi itu Allah berikan kekhususan masalah kematian, ya, masalah kematian diberi pilihan nantinya. Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam dipaparkan terkait masalah anak cucu beliau, dan beliau lihat itu cucu beliau atau keturunan beliau yang beliau kagumi. Siapa ini? Anak muda ini. Kemudian ya dikatakan dia adalah Daud. Berapa umurnya? Dikatakan 60 tahun. Kemudian kata siapa? Nabi Adam alaihissalam, umur saya 40 tahun, kasih dia. Nah, para nabi dulu bisa. Jadi 40 tahun Nabi Adam umurnya dikasih ke Nabi Daud alaihissalam. Kalau malaikat maut datang, itu apa? Nabi Adam bilang, mau ngapain? Nyabut nyawa. Kemudian kata Nabi Adam apa? Masih ada 40 tahun lagi. Jadi bisa nego. Bisa itu kayak gitu. Kemudian akhirnya malaikat maut apa? Mengingatkan bahwasanya beliau telah memberikan 40 tahun kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga Nabi Musa alaihissalam ketika mau wafat, malaikat maut datang. Nah, masuk ke rumah, minta izin, enggak ngetok, assalamualaikum, enggak, masuk ke rumah, datang, kemudian ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Sama Nabi Musa ditampar, dipukul kepala malaikat maut. Kemudian diceritakan dalam riwayat sampai matanya malaikat maut copot,
copot. Kemudian apa? Malaikat maut naik kepada Allah, ngelapor, dan kemudian apa? Dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika di akhir hayat beliau, ya, beliau diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara dua. Mau meninggal sekarang ketemu sama Allah, atau diberikan tangguh waktu sampai hari kiamat hidup terus. Kemudian apa? Kemudian saat itu beliau sudah lemes di pangkuan Ibunda Aisyah. Nah, saat itu di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas, ada Fatimah. Ya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi itu ada Aisyah, Ibunda Aisyah di pangkuan Nabi Muhammad, di pangkuan beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Ada Al-Abbas paman beliau, radhiyallahu ta'ala an. Ada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau, radhiyallahu ta'ala an. Kemudian apa? Ada Fatimah, anak beliau, radhiyallahu ta'ala anha. Ketika itu beliau sudah setengah pingsan. Ini para keluarga beliau, keluarga semua kan, keluarga semua dalam rumah, dalam kamarnya Ibunda Aisyah. Nah, keluarga semua. Tatkala itu mereka tahu bahwasanya Nabi SAW sebelum dicabut nyawanya nanti diberi pilihan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya udah diberi pilihan ketika di Ghadir Khum, ketika beliau pulang dari Haji Wada, diberi pilihan wafat apa enggak gitu. Beliau milih untuk wafat. Kemudian itu pilihan terakhir tuh sebelum dicabut nyawa. Beliau itu udah mulai setengah sadar. Ini keluarga beliau tadi Fatimah, Aisyah, Ali bin Thalib, dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu nunggu nih jawabannya apa nih. Ketika beliau setengah sadar, kemudian beliau mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Itu ketemu sama Ar-Rafiq yang maha lembut, Al-A'la yang maha tinggi, itu apa? Allah Azza wa Jalla. Saat itulah semua yakin bahwasanya Nabi SAW berarti memilih untuk wafat sekarang. Akhirnya kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para nabi wafat tapi diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal hajah ila ta'am, dan butuh makan dan minum. Makanya Nabi SAW ketika perang Khandaq, Nabi SAW ngikat berapa? 3 batu di perut beliau saking laparnya. Dan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mensifati Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, Allah berfirman, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memberiku makan dan memberiku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah yang memberi kesembuhan kepadaku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang mewafatkanku dan menghidupkanku kembali. Dan juga Nabi SAW bersabda, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya hanya saja aku adalah manusia yang semisal dengan kalian, mirip dengan kalian. Aku lupa, terkadang aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, maka apa? Ingatkanlah aku. Di antaranya Nabi SAW pernah sholat, kemudian beliau ragu membaca Quran, ragu-ragu, ya kan? Kemudian para sahabat diam, nggak ada yang betulin bacaan Nabi SAW. Kemudian setelah beliau sholat, kemudian beliau nanya kepada Ubay bin Ka'ab, di antara qurra, ya, ahli qiraahnya apa? Sahabat. Yaitu kenapa beliau tidak membetulkan. Kemudian dan juga di antara kekhususan para rasul adalah mereka memiliki sifat al-ubudiyah. Waqad wasafahumullah taala bil ubudiyah, dan sungguh Allah telah mensifati mereka dengan al-ubudiyah, kehambaan. Memiliki sifat apa? Penghambaan. Fi ala maqamatihim, pada apa? Yang paling tinggi daripada kedudukan mereka. Fi siyaqi tsana'i alaihim, pada konteks pujian kepada mereka. Nah, Allah berfirman pada Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya dia adalah Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, tabarakalladzi nazzal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Sungguh mulia yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya supaya menjadi pengingat bagi alam semesta ini, alam semesta. Dan juga Allah berfirman juga dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, yaitu siapa? Nabi SAW. Jadi gini, sebenarnya semakin kita menghamba kepada Allah, semakin mulia. Semakin orang tuh menghambakan dirinya kepada Allah, semakin mulia. Makanya di antara mukjizat terbesar Nabi SAW apa?
Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu diantara mukjizat terbesar Nabi SAW. Saat Allah menceritakan Isra Mi'raj, itu kedudukan tertinggi. Karena apa? Malaikat Jibril aja nggak pernah sampai ke posisi tersebut. Jadi ketika Isra Mi'raj ke langit, kemudian sampai di satu tempat yang mana ya malaikat Jibril itu mundur. Karena apa? Malaikat Jibril nggak pernah diizinkan untuk sampai ke titik itu. Nabi SAW maju sendirian. Jadi apa? Nabi SAW Isra Mi'raj itu sampai kepada sebuah tempat yang tidak ada malaikat yang sampai ke situ. Bahkan malaikat Jibril itu apa? Mundur. Nah, di tempat tersebut dan di saat peristiwa tersebut Allah memuji Nabi SAW dengan apa? Dengan mengatakan abdihi, hambanya. Jadi semakin menghamba kepada Allah, semakin mulia. Makanya yang nggak pernah minta sama Allah, Allah marah, Allah murka, ya kan? Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berkata, ya kan, ud'uuni, berdoalah kepadaku kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari berdoa dan beribadah kepadaku, maka akan masuk ke dalam apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, masuk ke dalam api jahanam yang kekal di sana. Jadi apa? Semakin kita menghamba kepada Allah semakin mulia. Maka salah orang bilang apa? Oh, saya udah malu minta sama Allah. Banyak hal yang minta. Oh, balik. Harusnya semakin banyak minta sama Allah, semakin mulia. Semakin apa? Mulia. Karena doa adalah apa? Ibadah. Baik, dan juga Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan juga ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, mereka adalah memiliki apa? Kekuatan dan al-absar, yaitu penglihatan dan insting yang tajam. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, kemudian wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar, dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Hanya saja Nabi Isa adalah apa? Hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Sudah Syekh. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang pada yaitu cakupan iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul mencakup 4 hal. Rukun iman kepada Rasul. Kalau enggak mengimani salah satunya maka enggak tidak sah iman kepada Rasulnya. Pada iman kepada Rasulnya. Baik, insyaallah kita dengan pertemuan akan datang kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.